inovasi nggak harus berkaitan dengan teknologi, kadang inovasi itu bisa berkaitan dengan bagaimana si penyelenggara itu mendeliver value ke para penikmatnya. Tadi yang gue highlight yang keren banget adalah psychology visitor. Kalau misalkan di dunia gue bahasanya itu customer journey, kalau di dunia marketing gitu ya. Customer journey. Dimana para penyelenggara juga harus tahu ketika visitor itu pengen datang ke event, apa sih yang ada di benak mereka. Halo semua, kita dengerin lagi PR Talk by We Are PR. Episode kali ini adalah episode penutup dari serangkaian diskusi tentang industri exhibition. Banyak hal yang kita sudah bicarakan dan masih ada tambahan ilmu lagi nih dari penyelenggara pameran yang terus optimis berjalan tepat waktu. Bagaimana persiapannya? Yuk kita dengarkan episode kali ini. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, hai Facebook, semuanya kembali lagi di edisi PR Talk hari ini. Hari ini adalah edisi penutup episode 10, yes! Untuk case study pertama kita, Exhibition Saga. Dimana di edisi ke-10 ini kita maju terus dari pembicaraan sebelum-sebelumnya tentang bagaimana sih situasi exhibition industry, khususnya yang dialami oleh para penyelenggara event di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita tahu pemerintah juga sudah menginformasikan beberapa inisiatif tentang pembebasan di beberapa sektor industri. Dan tentunya untuk industri event, karena gue sendiri anak event banget, suka banget datang ke event, tentunya kangen nih untuk kembali lagi berkomunitas di event-event yang gue suka. Nah, ada informasi apa sih tentang event-event yang akan berjalan di mungkin akhir tahun atau di tahun depan? Kita sudah kedatangan tamu hari ini, tamu yang sangat amazing banget. Gue thank you banget sama Mas Raymond Zain sudah menyempatkan waktu hadir di acara PR Talk ini jadi co-host pada hari ini. Terus yang sangat amazing adalah event yang gue seneng ini ternyata masih tetap konsisten untuk terus berjalan. Kemarin sempat lihat Instagramnya, ternyata tidak mundur, tidak geser, masih stick on plan. Kebetulan gue punya kenalan juga di internal timnya Mas Zain. Itu gue tanya berkali-kali apakah tetap jalan karena gue fans berat dari eventnya Mas Zain nih. Kebetulan dari zaman SMP gue datang terus. Nanti buat teman-teman gue akan kasih tahu eventnya apa, tapi mau kenalin Mas Zain dulu. Jadi memang timnya sangat solid dan semuanya bilang still on track. So ini gue happy banget kedatangan tamu hari ini dari salah satu event yang sangat gue kagumi, yaitu event Indocomtech dari Traya. Nah, sedikit profil dari Mas Zain. Nama lengkapnya Raymond Zain. Ini ternyata lulusan Universitas Indonesia dari kriminologi. Wow, ini keren banget. Dari kriminologi. Tapi kita lihat di LinkedIn-nya. Di LinkedIn-nya ini stated as Exhibition Communication and Creative Consultant and Innovation Enthusiast. Wow, ini antusias banget di event, innovation, dan hal-hal kreatif. Sampai pada tahun 2009-2010 ini pernah ikut pelatihan exhibition industry ya, secara sertifikasi ya Mas Zain ya. Ini suhu nih kalau buat gue Mas Zain ini suhu. Kenapa? Karena tahun 2010 itu gue baru lulus S1. Mas Zain udah jadi event enthusiast. Pengalamannya keren banget, 13 tahun lebih di dunia exhibition di Traya Indonesia, sekarang dengan Project Indocomtech dan beberapa exhibition sebelumnya di event organizer yang lain, dan gak kalah besarnya dengan Traya juga. Wow, ini keren banget. Sekali lagi thank you Mas Raymond Zain sudah hadir di sesi PR Talk penutup exhibition industry. Langsung aja Mas Zain, pengen tahu dong sekarang aktivitasnya seperti apa? Oke, jadi kurang lebih sih sekarang kalau tahun ini kebetulan Traya kita punya nggak sebanyak tahun lalu eventnya, karena ada beberapa event yang 2 tahun sekali ya. Jadi tahun ini kebetulan kita memang fokus di Indocomtech yang tahun ini kita udah ke tahun 28. Jadi udah panjang banget ceritanya. Mungkin kalau di Traya sekarang ada beberapa event lagi yang memang kita jalanin di pertengahan tahun sampai akhir tahunnya. Cuman yang annual yang kita punya tahun ini adalah Indocomtech. Gue inget banget experience pertama itu waktu datang ke Indocomtech Mas, pas zaman SMP kalau nggak salah. Itu udah beberapa tahun lalu. Tahun berapa Mas? Wah lupa, udah lebih dari 10 tahun lalu tuh. Karena umurnya sendiri 28 tahun kan. Dan yang paling sangat berkesan, excitement yang nggak pernah terlupakan itu zaman dulu, kalau nggak salah ya, moga-moga nggak salah, ada turnamen Counter Strike.
Dan itu gila zaman-zaman SMP, zaman dulu kan Ragnarok, Counter Strike itu kan lagi happening banget kan. Makanya di sana tuh banyak banget penjual kartu game Lito kalau gua nggak salah dulu tuh. Nah, itu excitement pertama gue datang ke Indocomtech dan pada akhirnya berkesan, sangat berkesan dan sampai sekarang sudah berkarir, sudah punya istri, walaupun belum punya anak, tetap tiap tahun kita selalu datang ke Indocomtech, selalu pengen tahu aja teknologi terbaru apa. Mantap aja. Sekarang udah punya uang, udah punya tabungan, oke kita beli-beli device baru segala macam karena memang di Indocomtech ini sering banget ada launching produk baru yang mungkin di event teknologi lain nggak ada gitu ya. Sale sih kebanyakan sih. Iya betul. Sale-nya ya. Bener nggak sih Indocomtech ini satu-satunya event teknologi terbesar di Jakarta? Mungkin kalau gue bisa bilang di Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita nelisik mas ya kan format pameran di Indocomtech itu kan business to consumer ya, B2C. Jadi consumer itu dia ada penjualan langsung ke end user. Nah, memang kalau secara di Indonesia bisa dibilang kita saat ini mungkin yang paling besar dan mungkin secara regionally mungkin satu-satunya sih tinggal karena kebanyakan pameran IT itu either dia berevolusi jadi sifat entertainment atau dia berevolusi jadi B2B. Nah, secara regional tuh seingat aku sih dulu di Singapura ada, di Taiwan ada, tapi mereka berevolusi jadinya jadi B2B dan yang B2C tinggal kayaknya ya kalau aku nggak salah ingat tinggal Indocomtech aja sih. Jadi makanya ibaratnya kita suka bilang the last of its kind sih jadinya sih. Jadi di mana lu bisa datang ke pameran, bisa lihat, bisa ngebedain langsung, comparing harga, comparing spek, comparing merek. Jadi sampai nanti lo memutuskan untuk membeli. Jadi semua bisa dilakukan di situ langsung tanpa lo nanti kalau B2B kan kita nggak bisa langsung bertransaksi dan nggak bisa satuan kan. Benar. Gitu. Kalau gue ingat memang di Jakarta mungkin bahkan di Indonesia untuk parameter event teknologi itu yang nggak lain nggak bukan ya Indocomtech karena ujung-ujungnya kita tahunya eventnya Indocomtech dan itu makanya yang menjadi fenomena nih sekarang ketika ada pandemi COVID, ada pembatasan segala macam gitu ya pasti anak-anak yang IT entusias atau teknologi entusias ini bertanya-tanya event sebesar Indocomtech tetap jalan nggak nih dan itu makanya selalu ada pertanyaan di beberapa teman-teman IT entusias juga tentang event Indocomtech. Nah, kita masuk ke diskusi tentang si pandemi COVID-19 ini, Mas. Karena ini sebenarnya kan kita berharapnya udah mau selesai lah ya, karena udah cukup panjang ya kita diam di rumah, WFH dan lain sebagainya. Pengen tahu pandangan pribadi aja, Mas Raymond, sebagai pekerja event, sebagai entusias di industri event. Pandangan pribadi tentang kondisi pandemi ini impact-nya sebesar apa sih untuk exhibition? Sebenarnya mungkin industri exhibition kayak sama industri yang banyak pada umumnya pada saat pandemi ini yang pas kena efek banget sih mas. Apalagi kan kalau untuk event kan karena dia mengumpulkan orang banyak dalam tempat tertentu dan waktu tertentu, itu kan termasuk salah satu maklumat yang dilarang nih untuk sementara untuk tidak boleh berkumpul gitu ya, baik dari kepolisian ataupun dari pemerintah provinsi gitu. Jadi kena banget, tapi mungkin bukan untungnya, mungkin blessingnya adalah karena Indocomtech selalu ngambil di akhir tahun. Jadi kita kan range waktunya tuh kalau nggak Oktober, November gitu ya. Jadi mungkin tuh kayak jadi blessing buat kita ya karena kebetulan karena memang kita udah dari dulu memang di akhir tahun. Jadinya ketika pandeminya memuncak di bulan Maret, April, Mei sampai Juni kemarin, kita masih optimis untuk bisa ngelakuin di bulan November. Mungkin kalau secara globally, aku pribadi bisa bilang kalau industri exhibition itu otomatis on hold jadinya karena pertama perizinan untuk mengumpulkan orang keramaian itu sulit dan yang kedua orang juga masih keparno untuk keluar gitu ya. Tapi di masa uncertain gini pasti kan tetap ada kesempatan nih, opportunity ya, dan kita lihat sendiri gitu ada pameran-pameran besar yang dipospon, pameran yang udah bertahun-tahun, yang pameran yang multi industri, pameran yang di industri tertentu, yang dia either di reschedule ke akhir tahun atau dia dipospon sampai tahun depan. Nah, cuman kita ngelihatnya memang kita timeline di akhir tahun, jadi kita lihat sebagai opportunity sih. Orang-orang kan pasti kangen nih ya untuk datang ke pameran, untuk ngerasain sesuatu yang festif gitu ya. Jadi kita dari Teraya tetap optimis. Kemarin kalau Mas Tio sempat lihat postingan Instagram kita kan, kita memang tetap optimis untuk bisa ngejalanin Indocomtech. Gitu. Jadi memang blessing in disguise karena kalender event Indocomtech itu syukurnya ada di semester 2 selalu di ada semester 2 selalu di kuartal keempat sih biasanya sih kita.
Nah, tapi kan selama persiapan, ya pastinya karena gue waktu itu juga pernah kerja di dunia event, ngerasain tuh untuk persiapan event setahun, pasti kan ada hustle-nya nih. Yes, Nggak pasti cuma banget. pas hari H kan, pas sebelum-sebelumnya ada hustle, apalagi bisnis partner juga ada penyesuaian dong tentang si COVID-19 ini. Nah, ada pengalaman nggak Mas selama ngejalanin ini nih, hustle-hustle apa sih yang dirasakan? Kilas balik sebentar ya, maksudnya Ya. waktu pas lagi krisis 98 kebetulan saya juga masih sekolah gitu, jadi nggak terlalu berefek gitu. Terus waktu pas krisis global 2008 saya udah kerja, jadi cuman bedanya waktu itu memang krisis 2008 itu kan murni ekonominya, beda sama sekarang yang memang krisisnya diciptakan oleh pandemi yang sifatnya biologis, yang karena ada virus tertentu yang menghantam seluruh dunia gitu ya. Betul. Jadi 2008 itu waktu pas kondisinya kurang lebih sama nih, maksudnya daya belinya juga menurun karena orang dananya di diri sendiri untuk beli sesuatu yang tersier gitu ya. Waktu 2008 itu memang kita akhirnya ada beberapa adaptasi yang kita lakuin. Jadi waktu itu misalnya harga tiketnya kita turunin, terus juga waktu itu untuk memancing orang datang, jenis harga door price kita naikin. Nah, sekarang kalau kita masuk ke masa pandemi sekarang adalah kita yang pasti berusaha untuk beradaptasi, jadi orang dari mulai di rumah punya niat datang nih, dari perjalanan dia di pameran sampai dia pulang tuh tetap dalam keadaan sehat. Nah, gimana caranya ya kita mengembangkan norma-norma yang nanti sifatnya mandatory untuk semua partisipan, mulai dari sitter, mulai dari exhibitor, sampai pekerja yang di pameran tuh juga semua berlaku kayak harus jaga jarak, physical distancing, harus pakai masker. Nanti kalau dalam konteks event nanti kita juga akan lakukan namanya crowd controlling. Terus nanti kita juga H-60 kita juga udah mulai edukasi lewat media channel kita bahwa aturan ini mandatory dan harus diikuti oleh semua orang yang datang. Jadi nanti dibatasin akses masuk, jumlah orang tertentu yang boleh berada di dalam hall, sampai kita nanti juga memikirkan gimana cara membatasi interaksi yang berlebih antara, kan biasanya kalau Mas Tio datang ke pameran megang laptop, terus nanya sama SPG-nya, pindah laptop lagi gitu. Jadi kita juga ada aturan yang dimana semuanya bisa dalam keadaan steril. Jadi orang mulai dari datang sampai pulang tuh mereka tetap dalam keadaan sehat gitu. Dan kebetulan dari dulu sebenarnya Traya tuh sudah punya standar yang memang seperti ini sih Mas. Maksudnya kita memang punya SOP untuk orang yang masuk, kalau yang kelihatan kurang sehat nanti kita udah punya tenaga medis yang standby selama pameran. Kita juga nanti ada SOP yang kalau misalnya memang terjadi keadaan yang memang sifatnya urgent, si gangway itu memang diciptakan untuk bisa menampung berapa banyak orang dalam keadaan emergency, pintu emergency nggak boleh ditutup, apar juga kita bagi. Jadi sebenarnya kita udah punya SOP. Jadi dalam keadaan pandemi kayak gini kita sebenarnya menaikkan lagi levelnya untuk lebih concern ke kesehatan. Betul banget. Mungkin ada sedikit highlights yang pengen gue sampaikan juga buat teman-teman PR people dan marketing yang mungkin mendengarkan, khususnya event enthusiast. Jadi memang di industri event ini, khususnya penyelenggara, ini memang persiapannya itu sangat amat detail dan ketat gitu ya. Berkaca dari sebelumnya gue kerja di salah satu event organizer, cukup besar juga di Jakarta, itu memang benar yang Mas Raymond bilang, seluruh protokol tentang penanganan visitor itu sangat detail. Dari gate awal dia masuk, ketika dia sakit memang disediakan ada tim medisnya. Ketika ada kendala di lapangan juga diperhatikan tuh, gangway-nya pun ketahuan, oh gangway ini bisa menampung berapa banyak orang, hall ini bisa menampung berapa banyak orang, conference room bisa nampung berapa banyak orang, sampai dengan level, kita bilangnya kayak level katastrofi gitu lah ya, level masalah, apakah masalah yang bisa diselesaikan oleh PIC, atau masalah yang harus diselesaikan oleh tim khusus di lapangan, baik security maupun dari tim medicalnya gitu. Jadi memang ada tingkatan level masalahnya. Poin yang lebih diperhatikan sekarang adalah bukan hanya katastrofi atau masalah yang terjadi di dalam event itu sendiri, tapi sekarang lebih concernnya ke kesehatan, yang dimana kesehatan itu kan bisa dimulai dari saat visitor itu masih di rumah sebelum datang ke event. Nah, gimana itu make sure-nya? Ya pasti itu jadi tantangan si penyelenggara ini, khususnya penyelenggara yang memang pengen segera mengeksekusi eventnya di tahun yang sama, di tahun 2019 ini. Terkait dengan penanganan visitor, terus kita mencoba menyampaikan norma-norma baru dalam hal beraktivitas dalam pameran. Tadi di-mention, misalkan kalau di pameran dulu kan senangnya cobain barang, pegang laptop lah, cobain handphone, kontak dengan SPG, kontak dengan salesperson-nya. Karena
Itu menurut gue sendiri hal yang membedakan ketika kita datang ke onsite, ke pameran onsite. Kita bisa dapat excitement-nya di situ. Kita bisa nyobain dan lain sebagainya. Apalagi event teknologi, laptop-laptop yang speknya gaming, dia malah pengen orang nyobain. Karena dari Ya, situlah orang jadi tahu, oh ini memang sesuai dengan speknya. Nah, kalau misalkan ternyata mereka dibatasi, apakah akan ada pengaruhnya Mas ya untuk kedepannya dari sudut pandang visitor nih? sebenarnya membatasinya itu bukan dalam hal untuk tidak boleh mencoba sih Mas. Tadi Oke. membatasinya adalah jadi nanti kita pengennya tuh ada beberapa pen yang sebenarnya kita udah bikin tapi kita coba, kita mau testing dulu nih ke exhibitornya apakah ini nanti ada kendala dalam hal bisnisnya dia atau enggak. Jadi kita membatasinya dalam hal interaksi dengan SPG-nya karena kan biasanya Oke. kalau Mas biasa datangin Comtech, biasanya SPG-nya kan banyak nih. Nah, Ramai. jadi kita membatasi, kita membatasi misalnya untuk satu display nanti hanya satu SPG. Setiap misalnya habis coba laptop nih, nanti setiap booth itu wajib harus menyediakan kayak alat disinfektan. Jadi disinfektan untuk yang mencoba, ada kayak hand sanitizer yang bisa kita pakai, termasuk Ya, nanti barang display juga harus dibersihin lagi. ya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau Mas Jo pernah datang ke pameran mobil, biasanya kan kalau ada mobil display, habis dites, ada petugas yang ngelapin lagi tuh. Tadi benar. Nah, karena titik sentuh di gadget itu lebih sedikit dibanding mobil, jadi menurut kita tuh itu titik yang sebenarnya urgent banget untuk selalu dalam keadaan steril gitu. Nanti kita juga plannya memang setiap habis tutup pameran, nanti kita mau bikin peraturan barang display itu tidak boleh ada yang di luar. Jadi nanti ruangannya kita disinfektan tiap malam. Misalnya datang ke pameran kan banyak hal yang disentuh nih ya, dari mulai laptop, dari mulai handphone. Jadi kita mau meminimalisasi ada virus yang terbawa di tangan orang. Jadi bentuk pembatasannya lebih ke sana sebenarnya, termasuk pembatasan akses. Nah, itu Itu buat pasti. teman-teman PR people dan teman-teman marketing, khususnya event industri, kebayang ya, bagaimana seorang penyelenggara benar-benar berpikir bukan hanya dari memperlancar bisnis operasional, baik dari sisi eksibitor bisnis partnernya, tapi bagaimana memake sure keamanan, kenyamanan, dan kesehatan di tiap-tiap visitor yang hadir ke event tersebut. Jadi segitu besar impact yang terjadi sekarang dan sebegitu detailnya yang dilakukan oleh tim Indocomtech sendiri terkait penanganan si visitor ini. Jadi gini Mas, jadi kita memang kalau di industri event dan pameran kita memang harus bisa memikirkan kemungkinan walau kemungkinannya far-fetched gitu ya, agak terlalu jauh, tapi kita harus ready untuk kondisi kayak gitu. Jadi kalau dari pengalaman kita memang mencoba mencantumkan informasinya dalam berbagai macam bentuk. Jadi pertama yang pasti sekarang kan kalau kita 2020 pasti udah ngomonginnya digital ya, jadi kita sampai lewat sosial media, lalu nanti naik lagi ke website, lalu nanti di hari hanya juga kita biasa bikin signage, ada signage yang untuk menjelaskan peraturan yang baru ini apa sih. Nah, kita juga nambahin nanti ada information dan ada kru, biasanya kan ada kru yang standby ya, yang bajunya beda sendiri, ada tulisan kru, jadi nanti kita pengen informasinya itu tersampaikan dalam berbagai tingkat dan dalam berbagai bentuk. Jadi ketika orang datang tuh paling nggak salah satu nih ada yang nyantol nih di indera perasanya, walaupun mau dia baca, mau dia lihat di sosial media, atau dia tersampaikan lewat kru kita. Gitu. Ya, benar-benar. Kalau kemarin teman-teman PR People sempat ingat di beberapa edisi sebelumnya kita ada bahas tentang marketing event. Kalau di dunia event itu marketingnya istilahnya 360 degree marketing. Yes, Segala macam aspek marketing itu kalau bisa digunakan karena kita nggak pernah tahu konsumen kita, visitor kita itu ngelihat di channel yang mana. Jadi memang sangat luas sekali cakupan marketing yang memang digunakan oleh teman-teman penyelenggara. Kebetulan kita dari 2018-2019 memang agak ada shifting dari hal promosi nih Mas. Jadi mungkin kalau dulu Mas Tio ingat gitu ya, kita biasanya kalau ada pameran Indocomtech biasanya ada iklan di Kompas satu halaman gitu, atau misalnya satu halaman yang full color atau setengah halaman yang hitam putih gitu. Kita memang ada shifting dari bentuk cetak, kita mulai ke digital tuh memang udah lama, tapi mulai beneran fokus sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan salah satunya memang kita mempergunakan influencer sih untuk informasinya nyampe, tapi mungkin cara penyajiannya mungkin agak beda aja sih. Jadi biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya kita pakai influencer, nanti tetap nge-refer ke Instagramnya Indocomtech, atau misalnya nanti nge-refer ke website Indocomtech. Dan tahun ini kebetulan memang digital jadi
fokus utamanya. Jadi maksudnya 2-3 tahun lalu cetaknya masih ada let's say 40-30%, sekarang kita mungkin cuman sedikit sih, semuanya kita turun ke digital. Memang berarti sudah mulai concern ke digital, interaksi antar si influencer dengan komunitasnya supaya mempercepat si informasi ini terserap ya ke publik ya. Tapi buat teman-teman, tolong dipahami PR Talk ini bukan jadi influencer yang no contact. Jadi kita nggak dibayar, kita memang hadir di sini memang pure untuk pengen menyampaikan apa sih yang dialami oleh penyelenggara khususnya event-event di Indonesia dan langkah-langkah apa yang mereka sudah siapkan untuk menjaga industri event tetap bisa berjalan. Nah, tadi kita udah dengar sekian banyak detail banget tuh protokol-protokol yang memang disiapkan oleh Indocomtech untuk memake sure nggak cuma dari sisi bisnis operation yang tetap berjalan, tapi dari sisi penanganan kesehatan, keselamatan masing-masing visitor yang datang ke Indocomtech. Kalau dari sisi inovasi atau teknologi, ada nggak penerapan baru yang kalian lakukan ya di Indocomtech nanti? Kalau ngomongin inovasi, sebenarnya mungkin inovasi dalam pameran tuh sebenarnya tidak selalu berhubungan sama teknologi sih Mas. Jadi sebutan saya pribadi sih ada yang namanya psikologi visitor. Jadi maksudnya kayak kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai visitor sebelum kita kayak menentukan flow-nya gimana, sebelum kita menentukan titik kita naruh tiket booth di mana, kita naruh information booth di mana, itu harus selalu ada pandangan itunya dulu. Nah, kalau soal inovasi, kita sebenarnya sudah mencobanya dari beberapa tahun ya. Jadi kayak kita pengen tiketnya hanya bisa dibeli online. Jadi tahun lalu kita udah coba dengan beberapa partner dan tahun ini mau kita coba diruncingin lagi nih, diperbagus lagi. Jadi orang datang itu dia meminimalisasi transaksi, kita nanti bisa bikin transaksinya itu online, pembayarannya juga cashless, jadi nggak ada interaksi antara manusia ke manusia. Ya. Lalu yang udah lama banget kita lakuin itu sebenarnya ini sih, kita waktu itu mencoba mengubah informasinya jadi based on IT, jadi interaktif, jadi cukup pakai touchscreen aja. Cuman memang ternyata kalau di pameran itu tetap harus ada interaksi manusianya. Jadi kadang-kadang ketika misalnya ada orang butuh ke hall mana atau ke booth mana, terus dia tidak mencoba mendapatkan itu dari touchscreen yang kita siapin, tapi tetap orang lebih prefer kayak butuh ditunjukin, Mas kesini lurus gini kanan kiri gitu ya, tetap ada itunya. Lalu kita juga pernah kerjasama sama transportasi online, jadi kita bikin satu titik drop di venue gitu ya, jadi nanti orang yang mau naik ke sana dapat potongan. Jadi sebenarnya banyak sih yang kita lakukan, bereksperimen gitu ya dengan inovasi, dan nggak hanya di teknologi aja. Dan tahun ini kita ada beberapa yang sedang kita kerjain sih, nanti mungkin dalam beberapa minggu sebelum Indocomtech nanti akan kita umumin lagi di sosial media. Gitu. Benar-benar. Jangan dibocorin sekarang di sini karena selain pendengar kita juga masih growing, rahasia yang harus jadi penasaran. Tapi itu menarik banget Mas Raymond. Inovasi nggak harus berkaitan dengan teknologi. Kadang inovasi itu bisa berkaitan dengan bagaimana si penyelenggara itu mendeliver value ke para penikmatnya. Tadi yang gue highlight yang keren banget adalah psychology visitor. Kalau misalkan di dunia gua bahasanya itu customer journey kalau di dunia marketing customer gitu. Journey. Ya, jadi kalau bahasa marketing atau bahasa bisnis kita taunya customer journey, kalau dalam bahasanya Mas Raymond tadi psychology visitor. Di mana kepala penyelenggara juga harus tahu ketika visitor itu pengen datang ke event, apa sih yang ada di benak mereka? Keluar rumah, naik mobil, naik motor, atau pakai transportasi, terus sampai di titik parkir, terus kemana? After that, ngambil tiket, apa bayar tiket, beli, dan lain sebagainya. Sampai dengan visitor tuh keluar area pameran dan pulang ke rumah kembali, membawa barang-barang yang dia beli. Jadi, ketika sebuah penyelenggara sudah memiliki plan customer journey yang jelas, yang clear, dan bisa menyisipkan value-value yang tepat di setiap customer journey, itu pasti memperbesar kemungkinan pihak penyelenggara bisa mendapatkan kesetiaan dari sisi visitornya. Iya, betul. Visitornya tuh kayak gue, ujung-ujungnya gue balik lagi. Iya, dan pasti ada reasonnya untuk event yang misalnya bisa bertahan let's say sampai 28 tahun gitu ya. Pasti ada alasannya. Kalau kita sih sebutnya pasti di visitor Indocomtech yang tahun ke tahun nih, pasti tuh ada deh orang yang memang udah pernah dari Indocomtech ke beberapa kayak Mas Tio gitu ya, yang sebenarnya mungkin datang itu tuh yang tadinya nggak pengen beli apa-apa,
datang cuman sayang kalau nggak datang gitu ya, datang ke pameran, datang ke Indocomtech, terus tahu-tahu pulang bawa belanjaan gitu ya, gitu sih. Jadi kita nyebutnya dari segi pameran tuh kadang memang orang alasan pertama nyari produk yang beli, tapi ada juga orang yang memang senang dengan euforianya, senang dengan festifnya, dan itu yang tadi Mas Tio bilang tadi, added value orang dapat apa sih dari event? Betul. Nah, ini kalau kita tarik garis benang merah ke dunia marketing, karena pendengar kita kebanyakan anak-anak marketing juga, mungkin teman-teman pernah kenal dengan teori 5A kalau misalkan yang baca buku marketingnya Pak Hermawan Kartajaya atau buku marketing internasional, dari level tahap awareness, action, sampai ke advocate. Jadi pengalaman yang didapatkan oleh visitor event lebih baik kalau sesuai dengan funneling proses si 5A itu. Dari awareness, attention, attitude, action, and then advocate. If I'm not mistaken, susunannya seperti itu. Kayak tadi Mas Raymond bilang, ya mungkin pada saat Tio datang ke Indocomtech 10-12 tahun lalu, waktu itu Tio tuh pengennya ikutan kompetisi Counter-Strike atau beli voucher Lito, beli voucher game Ragnarok. Mungkin pada saat itu lagi zamannya gaming, lagi industri gaming lagi naik daun banget, terus di sana juga promonya bagus-bagus. Nah, Tio pada saat itu ke sana. Tapi ternyata pas gua ke sana, excitement-nya jauh di luar itu. Yang ternyata nggak cuma bisa ikutan kompetisi Counter-Strike, nggak cuma bisa beli paket voucher main game Lito dengan murah, tapi ada hal-hal lain yang bisa gue explore. Bisa ketemu komunitas, bisa beli barang. Terus pada saat zaman kuliah, gue datang lagi ke Indocomtech, ternyata ada excitement baru yang gue dapat di sana. Bisa dapat produk-produk baru, ikutan launching Samsung, launching brand-brand handphone besar. Jadi ada excitement tersendiri yang akhirnya berubah, yang tadinya gue sifatnya aware, tahu kayak, oh iya Indocomtech tahu event terbesar, terus gue dapat attention-nya, selalu ikutin setiap kali kalian ngepost berita atau ada announcement apapun, sampai sekarang tahapnya gue adalah advocate. To be honest, I'm an advocate. Ketika temen nanya, gue mau beli barang ini, gue mau beli barang itu, ya tungguin aja nanti Indocomtech. Ya. Dan itu loh, itu yang gue salut dan harus sujud sembah buat teman-teman penyelenggara, teman-teman marketing, khususnya ya event sekelas Indocomtech yang sudah 28 tahun, lo bayangin 28 tahun itu usahanya keras banget, bikin event tuh nggak mudah, dan banyak orang yang sekarang, khususnya di Jakarta, semuanya itu gue bisa bilang, dari kacamata gue pribadi, semuanya adalah advocate dari event Indocomtech. Karena ketika ditanya oleh temennya, lo kalau misalkan mau beli barang, teknologi, mau beli handphone, di mana? Pamerannya apa? Nanti akhir tahun Indocomtech. Semuanya pasti bilang gitu, dan itu keren banget. Salut. Thank you, Mas. Tapi memang ini sih, maksudnya gue setuju tuh dengan yang lo terakhir bilang advocate. Jadi memang sebenarnya dari segi marketing ya, kadang itu mau jurus marketingnya secanggih apa gitu ya, tapi nggak ada yang bisa ngeliat experience dan nggak ada yang bisa ngalahin promosi mouth-to-mouth. Jadi kayak lu taunya dari temen lu, di situ aja gitu. Karena yang lo dapat itu adalah bukan cara sebuah brand untuk mencapai lu dan menarik lu, tapi sebenarnya lebih ke karena temen lu ngalamin nih, dia mengalami, dia have fun di situ gitu. Jadi gue mau coba gitu loh. Dan itulah the power of mouth ya. The power of mouth. Balik lagi ke omongan masalah pandemi ini, kalau kita ngomongin persiapan penyelenggara setelah pandemi, pasti nggak jauh-jauh tadi kita udah ngomongin customer journey, bagaimana si penyelenggara bisa tahu customer journey dari visitornya, menjaga norma-norma yang harus dijaga, dan juga make sure kalau setiap customer journey itu semuanya sehat, terbebas dari titik penyebaran COVID-19. Dan perlu diingat setelah ini customer behavior tuh berubah. Tadi sempat di-mention oleh Mas Raymond, customer behavior yang akan jadi next normal ini adalah kontak manusia yang semakin berkurang dan to be personalized. To be personalized dalam hal mungkin dulu kalau gue datang ke Indocomtech di beberapa tahun lalu itu masih ada ini ya, kayak signboard yang digital ya, yang kita bisa touchscreen segala macam. Tapi mungkin sekarang kayak gitu mulai dikurangin karena takutnya orang mencet-mencet. Nah ini sekedar cerita, gue punya teman kebetulan di kantor juga, karena kantor kita kan ngedevelop untuk teknologi. Ini menarik banget, ternyata dia anak event juga, event entusias, dan dia mendevelop satu konsep kayak semacam aplikasi di mana si aplikasinya itu bisa ngebaca hall. Jadi bisa ngebaca hall. Okay. Itu dulu gue pengen terapin sih Mas, waktu gue masih kerja sebagai event. Karena gue ngebacanya 3 tahun lalu, orang nih pengennya personalized, dia nggak mau yang ribet gitu. Dia pengen buka aplikasi. Dan sorry Mas, dulu gue juga pernah mau bikin itu. Jadi ibaratnya idenya adalah, bisa nggak sih Google Maps ini nih
kita bikin di level mikro gitu loh, ini gitu kan. Jadi ketika misalnya gue lagi di depan hall gitu ya, gue mau tahu nih produk ini bootnya di mana, jadi gue tinggal pas gue cari, ini bisa, gue tinggal jalan, gue tinggal ngelihat kanannya boot apa, kirinya boot apa, bootnya di situ gitu. Mungkin salah satu kebiasaan yang memang kita bangun dari dulu sebenarnya adalah kita memang doing business, maksudnya kita pengen exhibitor goal bisnisnya terpenuhi, terus visitor juga apa yang dia cari excitement-nya terpenuhi, tapi juga kita, kalau dari bahasa gue pribadi sih, kita jangan lupa bersenang-senang untuk bereksperimen gitu. Jadi kayak buat gue kadang gue tuh suka memperlakukan per project itu secara personal tuh buat gue tuh kayak gig gitu loh Mas. Jadi kayak kira-kira misalnya gue bisa bikin hal baru apa ya, tapi dengan mungkin pasti kan kalau tiap perusahaan ada keterbatasan resource manusia. Waktu itu bahkan dulu sebelum kayak sekarang keterbatasan teknologi, karena dulu kalau Mas Tio sempat ngerasain yang si petata screen itu, dulu gue pernah bikin Mas. Jadi waktu itu ada vendor, dia punya alatnya tapi nggak punya softwarenya. Lo tau nggak gue akhirnya bikin pakai apa? Akhirnya gue bikin Sendes Digital itu pakai Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu tuh bisa lo gunain, jadi kayak let's say misalnya gue mau ke bootnya siapa, jadi tapi gue harus bikin slide per slide-nya, jadi nanti tinggal gulingin ketika dia tekan tombol apa, dia kemana gitu, ke slide yang mana. Keren banget. Yes. Jadi waktu itu akhirnya si PowerPoint-nya tuh bisa dibikin kayak launcher. Jadi ketika dia diklik itu nanti langsung di full screen, langsung dalam mode slideshow. Jadi kerjaan gue tiap pagi cuman tiap kali ada si screen-nya itu, tinggal gue boot, terus tinggal gue double klik, udah nyala gitu. Jadi mungkin banyak ide-ide yang sebenarnya kejauhan teknologinya, resource-nya belum ada, tapi sebenarnya bisa lokasi solusi dalam bentuk paling mendasar gitu. Itu pembelajaran hidup yang keren banget. Thank you banget Mas Raymond udah di-sharing ke teman-teman semuanya. To be honest, gue admire dengan apa yang lu lakukan. Karena itu yang gue suka adalah ketika lu menghandle sebuah project, cobalah jangan melihat project itu ya project kantor atau ya project kerjaan, ya sekedar tugas, tapi own it gitu loh. Milikin itu project. Ibaratkan project itu adalah kredibilitas kalian ketika kalian mengerjakan hal itu. Dan jangan lupa, ketika kita pengen berinovasi, inovasi itu nggak harus ngomongin teknologi. Inovasi itu caranya kalian untuk menyelesaikan masalah. Dengan mimpi kalian yang besar, rasa senang untuk bereksperimen, cukup dengan itu lu bisa menghasilkan sebuah inovasi yang experience-nya seperti kayak bikin aplikasi seharga 20-30 juta. Bener. Moga-moga ini Indogomtech semakin maju, semakin sukses, apalagi berarti besok nih edisi ke-29 ya, kalau gue nggak salah. 28. Oh, yang 28 tuh yang besok ya? Oke, moga-moga 28 besok tetap bisa memanage visitor dengan baik, walaupun nanti ada penurunan jumlah visitor, tapi harapannya kita sih tetap advocate-nya itu yang bertambah. Ya, karena memang kalau masa pandemi ini memang kan kita mau nggak mau harus realistik ya, maksudnya Indogomtech kan memang tahun ke tahun jumlah pengunjungnya naik nih, dan kita nggak muluk-muluk sih, ada kemungkinan ini akan turun. Dan kita juga nggak muluk-muluk, hall-nya mungkin okupasinya nggak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya, karena kan pasti banyak brand atau bisnis juga terdampak ya. Cuman kita tetap pengen, ibaratnya itu bahkan dalam kondisi kayak gini, industri ini mampu bertahan loh gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kalau kita ngelihat nih Mas, jadi sebenarnya bukan teori sih, jadi lebih kayak ke pemikiran pribadi gue. Jadi pameran sebenarnya kalau di negara berkembang tuh bisa dijadiin indikator ekonomi dalam level mikro ya, maksudnya. Jadi venue itu tuh ibaratnya kayak kalau lo di savana tuh kayak sumber air gitu loh Mas. Jadi kayak ketika pas ada pameran ya, nanti ada transaksi harian di booth, nanti juga boothnya memperkerjakan banyak orang, dari mulai SPG, dari mulai tenaga kebersihan, banyak freelance, terus nanti juga bangunnya butuh kontraktor, ada tukang, ada jasa visual, desain interior, sampai yang penjual makanan di luar, penjual minuman. Jadi kalau menurut kita pameran secara apa ya, jangka panjang, secara yang lebih luas sebenarnya harus didukung banyak pihak, mulai dari brand yang ikut sertanya, kita sebagai organizer, visitornya kita juga butuh datang, karena kan ekonomi nggak bisa jalan kalau nggak ada orang yang spendingnya. Jadi kita memang
ada dukungan juga dari pemerintah untuk bisa ngejamin event-event boleh berjalan, lalu tenaga keamanan dari kepolisian. Jadi sebenarnya butuh banyak dukungan pihak tuh untuk bisa jalan gitu. Dan kita pengennya Indocomtech kayak jadi bukti bahwa dalam keadaan kayak gini pun ayo gitu loh, tetap jalan gitu. Walau dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada karena kondisi yang spesial ini. Yes. Dan gue yakin itu sudah, Mas. Dengan lu tetap jalan di tahun ini, you guys not miss the chance to hadir di tahun ini, tetap eksis di tahun yang sama. Itu menurut gue kalian sudah sangat amat menancapkan tonggak yang kuat kalau lu benar-benar support di industri. Gue salut sih sama tim Indocomtech. So, untuk menutup sesi kita hari ini, gue ada satu pertanyaan terakhir buat Mas Raymond dari pandangan pribadi. Menurut Mas Raymond sebagai event enthusiast, innovation enthusiast, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh semua teman-teman penyelenggara untuk menyambut sebentar lagi event akan berjalan? Kalau kita listing tuh banyak ya dari A sampai Z, cuman mungkin kalau saran pribadi gue adalah secara personal itu kita harus punya plan yang jelas gitu, dalam bentuk tertulis paling nggak, karena kalau kita di organizer nyebutnya kita harus punya checklist what to do, siapa yang harus dihubungin, lalu bagaimana caranya melakukannya, goalnya apa, deadline. Yang paling penting deadline sih, jadi karena biar orang tuh kerjanya fokus. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi sebenarnya yang paling penting itu adalah orang tuh harus bisa resourceful sih Mas. Jadi maksudnya nggak bisa kalau lu jagonya hanya jualan, nggak bisa lu jagonya hanya promosi, nggak bisa lu jagonya hanya operasional. Jadi lu harus punya pengetahuan basic, punya pengetahuan dasar, lebih syukur lagi punya pengetahuan mendalam untuk masing-masing divisi di pamerannya. Jadi kalau gue nyebutnya harus bisa resourceful. Mungkin kalau bahasa kasar lo harus bisa semuanya. Ketika nanti misalnya lo ada deadline desainernya udah pulang, lo harus bisa megang gitu, lo harus bisa Photoshop, lo harus bisa Illustrator, atau misalnya nanti ketika acaranya berjalan, MC-nya sakit, MC-nya nggak bisa datang, MC-nya kena macet, lo harus bisa controlling audiensnya. Jadi menurut gue sih harus banyak belajar dan harus banyak bertanya kali ya, nge-handle situasi itu gimana sih gitu loh. Dan yang paling penting harus bisa adaptasi sih. Thank you banget Mas Raymond Zen, Project Head dari Taya Indonesia untuk event Indocomtech. Jadi ya pastinya untuk organizer, penyelenggara event pasti semuanya mempersiapkan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya terkait dengan business operation ke sesama partner, eksibitor, dan juga keselamatan serta kesehatan teman-teman visitor pengunjung. Betul kata Mas Raymond, kalau event ini sebenarnya adalah tolak ukur ekonomi skala mikro, skala kecil untuk satu industri yang mereka pegang. Untuk Indocomtech, mereka pegang industri teknologi, device, laptop, dan orang-orang yang bekerja menggunakan perangkat itu. Untuk mendukung ekonomi tentunya butuh ada peran serta bisnis operatornya, perlu peran serta visitornya, dan segala macam yang terlibat dalamnya. Makanya ketika event berjalan, apapun eventnya, kalian visitor tetap dukunglah event itu. Dan buat para penyelenggara, bersenang-senanglah dengan eksperimen project kalian. Jangan melihat project itu sebagai sekedar tugas dari kantor, jangan melihat project itu kepemilikan orang lain, tapi you own the project. Milikinlah project kalian. Bersenanglah dengan itu, dan jangan berhenti berinovasi. Inovasi nggak harus berkaitan dengan teknologi, tapi inovasi juga cara kalian menyelesaikan masalah. Thank you banget Mas Raymond. Thanks for having me, Mas Tio. Yes. So, everyone, kita tutup PR Talk edisi kali ini. The show must go on. Yes, it's wrap up. Exhibition Saga, it's done. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan juga support konten PR Talk. Special thanks to komunitas podcasters Indonesia di Facebook untuk seluruh masukan dan pelajarannya. Season 2 akan segera hadir dengan pembahasan yang berbeda dari praktisi public relations dan marketing antar generasi, generation, dan now. See you on the next saga.